warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna al-karim fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du, alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah melewati sunnah kematian, yaitu tidur, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi musalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan-limpahan disempurnakan kebaikan. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang begitu agung, karena Nabi SAW mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan hamdalah, yaitu segala puji bagi Allah, dan memang Allah lah pemilik segala pujian dan segala kenikmatan berasal darinya. Kata Nabi SAW, tamla'ul al-mizan, kelak akan memenuhi al-mizan, memenuhi timbangan, maksudnya timbangan kebaikan seseorang. Karena kita semua nanti pada hari kiamat tanpa terkecuali kita akan dihisab. Dalam hisab kita akan diklasifikasikan amal-amal kita dahulu waktu di dunia. Mana yang amal baik, mana yang amal buruk. Yang amal baik apakah memenuhi syarat, apakah ikhlas karena Allah, apakah mengikuti petunjuk Nabi SAW atau tidak. Bila memenuhi syaratnya, maka akan masuk dalam catatan amal kebaikan. Lalu setelah dihisab, ya kita semua, kemudian catatan amal kita akan ditimbang dalam mizan, 2 daun timbangan. Dan kita tidak tahu persis seperti apa bentuknya, hanya Allah mengabarkan bahwa benar adanya akan ada 2 daun timbangan yang menimbang amalan baik dan amalan buruk seseorang. Yang kata Nabi SAW, ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan akan memberatkan mizan. Zikir-zikir termasuk alhamdulillah itu akan memberatkan mizan. Contohnya kalimat lain, ya, kalimatani khafifatani 'ala lisan, 2 kalimat yang ringan dalam lisan kita, ringan untuk diucapkan. Thaqilatani fil mizan, ya, akan tetapi nanti akan menjadi berat sekali di timbangan amal. Habibatani ar-Rahman, dan sangat dicintai oleh ar-Rahman, oleh Allah. Subhanallahil subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka kalimat-kalimat seperti ini mensucikan Allah, memuji Allah, hendaknya jangan pernah lepas dari lidah kita. Ya, atau kata orang Sunda, tekaupan ingat sedikit langsung alhamdulillah, tekaupan ini subhanallah. Jadi sering-sering gitu kan, tekaupan ingat langsung, ya, selalu berusaha ingat untuk mengucapkan segala puji bagi Allah, karena itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah pada pagi ini Allah berikan kita taufik, berikan kita rezeki untuk duduk dalam majelis ilmu, untuk sama-sama mempelajari salah satu bab dari syariat agama kita yang mulia. Setelah sebelumnya kita berbicara mengenai al-li'an, ya, dan juga al-dihar, ya, dihar artinya seseorang menyamakan istrinya dengan orang yang haram dinikahi, dalam arti dia sumpah untuk tidak menyetubuhinya, ya. Kemudian juga kita telah belajar mengenai li'an, saling laknat antara suami istri, dan itu terjadi
ketika suami na'udzubillah min dzalik melihat istrinya berzina namun tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia berucap, demi Allah aku benar-benar telah melihat dan perkataanku benar bahwa istriku ini na'udzubillah telah melakukan berzina. Dia lakukan 4 kali berkata demikian, lalu ucapan kelimanya laknat Allah bagiku bila aku berdusta. Dan sang istri kalau dia menolak tuduhan tersebut, maka dia pun diperkenankan untuk dia bersumpah bahwa demi Allah apa yang dikatakan tidak benar 4 kali, dan dia akan kelimanya berkata murka Allah bagiku bila aku berdusta. Itu li'an. Ketika na'udzubillah min dzalik antara lain suami tidak memiliki bukti ketika menuduh istrinya berzina. Dan lagi disebutkan hukum-hukum yang terkait dengannya. Sekarang kita masuk ke hukum al-iddah wal ihdan. Iddah dan ihdan. Apa yang disebut dengan iddah? Iddah adalah masdar atau kata asal dari ad-day'un, atau maksudnya hilang atau bilangan atau hitungan. Secara syariat, iddah adalah nama untuk masa tertentu di mana seorang wanita menantinya. Jadi dalam masa tertentu dia menanti sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Atau berduka atas meninggalnya sang suami, atau untuk memastikan bersihnya rahim dia. Karena wanita berbeda dengan laki-laki. Wanita memiliki rahim yang tidak semua tidaklah dilahirkan kecuali dari rahim wanita. Dan iddah ini ada 2 sebab, antara lain akibat ditalak yang pertama, dan juga atas wafatnya suami. Dasar disyariatkannya iddah, Al-Quran berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaknya mereka menunggu, maksudnya beriddah sebanyak 3 kali atau sepanjang 3 kali quru. 3 kali quru ulama berbeda pendapat, 3 haid atau 3 suci. Dalam pendapat yang populer juga diterangkan di Indonesia, maksudnya 3 kali suci. Juga Allah berfirman mengenai wanita yang bagaimana batasan wanita yang menunggu ketika ditalak, wanita yang menopause dan wanita yang belum hamil, dan mereka yang melahirkan. Wallai ya'isna minal mahidi min nisa'ikum in tabtum. Dan perempuan-perempuan yang sudah menopause di antara istri-istri kalian, jika kalian ragu-ragu tentang masa iddah mereka, fa'iddatuhunna 3 ashhur. Maka iddah mereka, menunggu mereka adalah 3 bulan. Wallai lam yahid, begitu pula dengan wanita yang belum haid. Wanita yang belum haid maksudnya apa? Bisa jadi dia menikah ketika masih remaja, ketika belum haid. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Dan perempuan yang hamil maka waktu iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Sedangkan wanita yang ditinggal suami yang meninggal dunia, maka dia menunggu, Allah sebutkan arba'ata ashhur wa ashra, 4 bulan 10 hari. Begitulah disebutkan dalam sejumlah hadis bahwa ada seorang sahabiah pada zaman Nabi SAW melahirkan beberapa malam setelah kematian suaminya. Suaminya meninggal, kemudian beberapa malam kemudian dia melahirkan. Dia datang kepada Nabi SAW untuk menikah, maka Nabi SAW mengizinkannya. Maka dia pun menikah karena masa iddahnya sudah selesai dengan dia melahirkan. Hikmah disyariatkannya iddah. Hikmahnya adalah memastikan kebersihan rahim dan janin agar tidak terjadi pencampuran nasab. Maksudnya ketika seseorang wanita ditalak ataupun wanita ditinggal suaminya, dia punya rahim yang suami tentunya ketika masih menikah dia seperti bercocok tanam. Al-Quran sebutkan
ya seperti bercocok tanam. Maka ada benih yang bisa jadi ditanam oleh suaminya. Maka dilihat, ya, selama 3 kali suci, apakah benih tersebut kemudian muncul menjadi jabang bayi atau tidak, gitu kan? Sehingga ketika dia menikah dengan laki-laki lain, andaikan memang dia sudah selesai dengan laki-laki yang mentalaknya ataupun suami sudah wafat, tidak akan tercampur nasabnya. Nah, ini dalam Islam sangat penting karena nanti berbanyak berhubungan hukum dan juga untuk menegakkan keadilan. Ya, berbeda dengan barat yang mereka sama sekali atau agama lain yang tidak peduli sama nasab. Ya, ta'udzubillah. Nasab ini bukan sekedar ini anaknya siapa supaya jelas, supaya untuk berbangga-bangga ini anaknya ini, bukan itu saja. Tapi nanti akan banyak hubungannya dengan hak-hak seorang anak, dengan kewajiban ahli waris, ya, dan seterusnya. Ya, maka diperjelas. Ya. Dan ternyata di antara saya baca pengetahuan modern sekarang memang ternyata membuktikan bahwa rahim itu bisa diketahui atau bisa benar-benar kelihatan bersih dari, ya, dari kemungkinan benih yang ditanam oleh suaminya itu dalam waktu 3 kali suci kira-kira sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian juga hikmah indah adalah membuka peluang bagi suami yang telah mentalaknya untuk rujuk manakala dia menyesali talaknya. Sedangkan talak tersebut mengatakan maksudnya talak ini ada beberapa macam. Ada talak raj'i, ada talak ba'in. Raj'i artinya bisa kembali. Raj'i artinya kembali, ya. Ada berbagi, ya sudah terputus. Raj'i ini contohnya talak 1 dan 2. Talak 1 dan 2 ketika dia mentalaknya, ketika masa iddah, maka dia bisa rujuk kepada istrinya tanpa melakukan akad nikah baru. Ya, yang disepakati dia mengatakan saya rujuk kepadamu, itu yang disepakati ulama. Ada pun yang diperselisihkan kalau dia berhubungan dengan istri yang ditalaknya ini, apakah itu bagian dari rujuk atau bukan? Kalau berhubungan boleh kalau dia sudah mentalak yang selama masa-masa iddah. Cuma apakah hukumnya itu menjadi rujuk atau tidak, itu diperselisihkan, ya. Sebagian ulama mengatakan otomatis kalau dia berhubungan dengan istri yang sudah ditalak itu otomatis rujuk. Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan kalau dia niatkan berhubungan dengan rujuk maka itu menjadi rujuk. Tapi kalau Imam Syafi'i mensyaratkan harus bicara, harus bilang bahwa saya rujuk, ya, Allahu a'lam. Namun itu artinya talak yang raj'i bisa kembali, ya, dan karena statusnya dia masih istrinya, ya, itu masa iddah. Jadi kalau dia punya waktu selama 3 kali suci istrinya, dia punya waktu. Mungkin dia menyesal apa yang dia katakan. Jadi syariat yang sangat mulia. Dia diberikan waktu untuk berpikir. Ya. Mungkin dia emosi, namun dia tetap masih mengerti apa yang dikatakannya. Dia katakan kamu saya ceraikan. Ya. Mungkin karena amarah sesaat. Ya. Teman kami cerita, ya, dia punya kakak, dia punya saudara, yang dia orangnya masya Allah sangat baik, nggak pernah marah, ya, orangnya baik, nggak pernah marah segala macam. Hajian sama istrinya, Pak, haji sama istrinya, namanya haji ujiannya subhanallah. Gara-gara masalah tutup odol, ya, dia biarkan terbuka di WC, istrinya marah ribut sampai dia mau mengucapkan kamu mau saya talak. Padahal di Indonesia ada air nggak pernah ada apa di tanah suci. Ya. Gara-gara tutup botol odol, saya ceritain sama saudaranya ini, karena ditelepon saudaranya lagi ngantar menjemput anaknya yang dititipin. Saya mau selesai sama istri saya, kenapa ini ribut? Gara-gara apa? Tutup botol odol, subhanallah. Bagaimana? Ya, ujiannya, ya. Untungnya tidak kemudian ditenangkan, akhirnya tidak terjadi, sudah hampir mental, ya. Nah, bisa jadi orang jatuh dalam hal seperti itu, dia mentalak istrinya, kemudian nanti dia berpikir, ya Allah, masa gara-gara tutup odol jadi cerai puluhan tahun, sudah punya anak, bersama berjuang, gara-gara masalah sepele. Kan banyak Pak orang gara-gara sepele, ya. Orang bercerai karena
dan tersinggung ini dan itu. Nah ini sang suami diberikan kemudian kesempatan untuk dia kembali kepada istri ketika dia kemudian menyesal. Juga menjaga hak janin bila terjadi perpisahan ketika saat istri mengandung. Ketika saat istri mengandung, ternyata ketahuan, ini karena ada masa iddah, ketahuan ternyata ini anak dari suaminya ini. Memang ketika itu lahir dari anak dia. Maka nanti ketika warisan si anaknya itu, atau misalnya ketika meninggal, anaknya mungkin kaya raya dan suami nggak punya orang tua, nggak punya ayah ibu, dan dia tinggal sendiri, dia ceraikan istrinya, punya saudara laki-laki, saudara perempuan, tapi dia cuma punya anak satu, laki-laki, dan lahir ketika masa iddah. Maka kalau dengan masa iddah ketahuan ini anaknya dia, maka seluruh warisannya akhirnya ketahuan, bahkan akan diambil seluruhnya oleh jabar bayi tersebut. Jadi jelas, gitu kan? Iddah terbagi menjadi dua, iddah wafat atau iddah mutallaqah atau iddah karena perceraian. Iddah wafat yaitu wajib atas istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, dan keadaan wanita yang ditinggalkan oleh suaminya ada dua kemungkinan, dia dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Bila hamil maka iddahnya selesai dengan melahirkan, sekalipun hanya sesaat sesudah wafatnya suami. Karena Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun, dan perempuan yang hamil maka iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan tadi disebutkan ada Syubairah al-Aslamiyah, seorang sahabat wanita, Syubairah al-Aslamiyah. Sahabat wanita di sini bukan artinya yang menemani Nabi SAW bersama-sama, bukan, tapi orang wanita yang hidup di zaman Nabi dalam keadaan beriman, melihat Nabi dan juga wafat dalam keadaan beriman. Bukan sebagaimana kita bilang sahabat itu barang-barang terus, bukan, tapi sahabiah wanita. Sahabat itu artinya yang hidup, wanita yang hidup di zaman Nabi dalam keadaan beriman dan juga meninggal dalam keadaan beriman. Dia nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Subairah, dia melahirkan beberapa malam setelah kematian suaminya. Faja'at Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastadanathu an tankih, dia minta izin kepada Nabi SAW untuk menikah. Perempuan baru ditinggal meninggal sama istrinya, suaminya meninggal, tapi dalam keadaan hamil. Dan aturannya tadi wanita yang hamil itu iddahnya sampai dia melahirkan. Ternyata melahirkan beberapa hari setelah kematiannya. Ya mungkin di sisi lain dia butuh orang yang kemudian bisa menanggung dia dan istrinya, apalagi biaya dan istri dan anaknya, apalagi biaya untuk membesarkan anak. Artinya membesarkan anak butuh biaya. Maka dia meminta izin untuk menikah kepada Nabi SAW. Nabi SAW memberikan izin kepadanya dan dia pun kemudian menikah dengan seseorang dari kaum muslimin. Bila tidak hamil, ini artinya mungkin orang berpikir, ini baru meninggal suaminya udah nikah lagi, melahirkan. Bagaimana perasaan itu urusan masing-masing. Tapi kalau masalah hukum boleh, apalagi mungkin pertimbangannya tadi dia butuh seseorang yang menanggung anak dan juga dirinya. Adapun bila tidak hamil, maka iddah wanita yang ditinggal suaminya wafat 4 bulan 10 hari. Wanita ini wajib beriddah secara mutlak, menunggu secara mutlak, sama saja suami yang mohon maaf sudah berhubungan dengannya atau belum. Sudah berhubungan atau belum? Maksudnya apa? Bisa jadi baru nikah, akan nikah, lagi resepsi suaminya meninggal. Atau kami pernah dengar ada seorang yang baru menikah karena dia punya kontrak kerja, akan nikah, cuma datang akan nikah saja, habis akan nikah subhanallah langsung pergi. Dia berharap nanti dia akan bulan madu setelah pulang
bekerja. Tapi qadarullah ternyata pas di perjalanan menuju tempat kerjanya di luar kota atau luar negeri, ya dia meninggal. Ada yang kerja seperti itu. Jadi dia belum berhubungan sama sekali sama suaminya. Apa yang harus dilakukan wanitanya? Dia harus beriddah secara mutlak. Kan belum ada yang isi. Ya, dia tidak hamil, maka dia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Karena Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashqa. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian meninggalkan istri-istrinya, anak-anaknya, istrinya menangguhkan diri atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari apa? Kalender Gregorian atau Masehi atau Hijriah? Jawabannya Hijriah. Hijriah. Kedua, iddah perceraian. Iddah perceraian yaitu iddah yang wajib atas wanita yang berpisah dengan suaminya disebabkan antara fasakh, dibatalkan status perkawinannya. Dibatalkan status perkawinannya sama siapa? Sama pengadilan. Misalnya istrinya itu punya aib, maka sebelum berhubungan suaminya melaporkan bahwa ini ada aib yang disembunyikan, ya, punya aib besar yang disembunyikan. Ya, contohnya mohon maaf, ada wanita yang mungkin punya kelainan pada alat kelaminnya sehingga tidak bisa dimasuki, ya, dan seterusnya, maka itu bisa difasakh, dibatalkan. Atau misalnya ternyata dia menikah dengan wanita yang ternyata satu persusuan pernah menyusu ke wanita yang sama, maka difasakh pernikahannya sama pengadilan. Ataupun ditolak dan ataupun khulu sang istri yang kita cerai. Ini iddah mutolak, iddah perceraian. Atau khulu sesudah terjadi persetubuhan. Keadaan wanita ini tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Wanita yang fasakh, difasakh atau tolak, dicerai atau khulu, dia yang kita cerai bukan suaminya, maka tidak lepas dari 3 kemungkinan, yaitu dia hamil, dia tidak hamil, yang berikutnya dia tidak haid karena umurnya masih kecil, atau menopause. Bila keadaannya hamil, maka iddahnya berakhir dengan proses melahirkan. Bila keadaannya hamil, maka iddahnya berakhir dengan proses melahirkan. Sama kayak tadi, sama kayak wanita yang ditinggal suaminya wafat. Walaupun suami baru talak 1, kamu saya talak 1, kamu talak, kamu saya talak. Ternyata dalam masa dia menunggu mungkin 3 kali suci, ternyata melahirkan baru 1 kali. Tentunya kalau wanita hamil beda cerita ya. Dia pokoknya selama hamil pakai sampai dia melahirkan, ya. Bila dia tidak hamil sedangkan masih aktif haid, maka iddahnya 3 kali masa suci sesudah perpisahan. Makanya suami itu agar tidak berdosa dalam mentalak istrinya, ya, artinya dalam sisi tata caranya tidak berdosa dari sisi tata caranya, dia mentalak istrinya dalam keadaan suci, maka kemudian ditunggu 3 kali suci. Dan termasuk berdosa kalau dia mentalak istrinya dalam keadaan haid, ya, dia mentalak istrinya yang benar itu dalam keadaan suci, yang dia tidak berhubungan dengan istrinya tersebut dalam keadaan suci tersebut. Itu yang benar, ya, itu yang benar. Maka 3 kali suci, 3 kali suci. Setelah 3 kali suci selesai, mulai haid itu, maka sudah selesai masa iddahnya. Kalau suaminya gak rujuk-rujuk dalam jangka waktu tersebut, maka dia sudah bukan istrinya lagi. Kalau suaminya terlambat menyadarinya, baru setelah dia kena haid lagi, dia baru berpikir, aduh saya ternyata menderita pada istri saya ingin rujuk, gak bisa rujuk, harus apa? Nikah lagi, akan nikah yang baru, semuanya baru. Alhamdulillah, ya. Bila dia tidak memiliki haid karena masih kecil ataupun menopause, maka iddahnya adalah 3 bulan sesudah perpisahan. Dihitung 3 bulan hijriah sesudah pernikahan. Kapan dia mengatakan talak? Tanggal 25 Ramadan, maka dihitung
Ramadan tanggal 9 ditambah 3 berarti 25 Dzulhijjah, tanggal 25 bulan haji. Ya, selesai iddah ya. Hukum wanita yang ditolak sebelum berhubungan. Bila suami berpisah dari istrinya melalui fasakh dan talak sebelum terjadinya persetujuan dengannya, maka istri tidak wajib beriddah. Jadi kalau suami istri nikah belum berhubungan, ya, belum berhubungan, kalau dipisahkan, karena tadi misalnya ternyata pengadilan suaminya melaporkan istrinya ini ternyata terdapat cacat, ya. Akhirnya dia dicatat yang disembunyikan, akhirnya dia minta dipisahkan ke pengadilan dan dia belum berhubungan, maka istri tidak wajib beriddah. Kenapa? Karena memang tidak ada yang di rahimnya, tidak diisi apa, orang belum berhubungan, ya. Kalau ini judulnya fasakh, ya. Kemudian, ya, yang berikutnya tidak ada beda antara istri yang beriman dan ahli kitab. Dan ahli kitab ini maksudnya yang Kristen atau Yahudi. Dan kita pernah bahas seorang laki-laki Muslim itu diberikan keleluasaan oleh Allah bukan untuk mengistimewakan mereka, tapi Allah memberikan keleluasaan bisa menikah dengan wanita Nasrani dan wanita Yahudi, ya, dan itu ditetapkan dalam Al-Quran dan para ulama sepakat bolehnya, walaupun mereka mengatakan dilihat maslahatnya. Ini kebolehan ini bukan berarti bermudah-mudahan, tapi kemudahan ini antara lain ya mungkin seseorang tidak bisa mendapatkan suatu negeri yang dia mungkin tugaskan atau berperang ataupun apa yang dia tidak menemukan wanita muslimah, maka Allah berikan keleluasaan bagi mereka menikah dengan ahli kitab. Itu kalau suaminya muslim. Tapi kalau suaminya Nasrani atau Yahudi, hukumnya haram istrinya muslimah menikah demikian. Ya, hukumnya haram dan harus dipisahkan oleh pengadilan. Nah ini tadi hukum iddah tadi berlaku juga kalau istrinya ahli kitab, ya. Maka kalau dalam pemerintahan Islam dia harus istrinya Nasrani atau Yahudi harus mau mengikuti aturan tadi, ya. Konsekuensi talak dan akibatnya bila istri menjalani iddah talak dari suaminya yang mentalaknya, maka keadaannya tidak lepas dari dua kemungkinan. Status talak yang dijatuhkan suaminya adalah talak raj'i atau talak bain. Jadi suami ini ketika mentalak ada dua jenis, talak raj'i atau bain. Raj'i itu yang 1 dan 2, talak bain talak yang ketiga. Itu namanya bain. Ataupun sudah selesai masa iddah dari talak bain. Wanita yang beriddah dari talak raj'i maka ia berkonsekuensi sebagai berikut. Pertama, wajib bagi suami memberikan tempat tinggal bagi istri bersama suami bila tidak ada penghalang syar'i. Ya, artinya apa? Ketika seorang suami bilang, kamu saya talak, ya, cari kamu tempat tinggal lain. Nggak boleh dia bilang seperti itu. Ketika dia bilang kamu saya cerai, maka selama masa iddahnya sang istri masih berhak tinggal bersamanya. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Banyak dari kita tidak tahu hukum ini. Kenapa Allah berfirman dalam surat Al-Talaq ayat 6, wa asbinuhunna min haitsu sakantum min wajdikum. Tempatkanlah mereka para istri di mana tempat kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Ini maksudnya apa? Termasuk wanita yang sudah masih dinikahi ataupun sudah ditalak selama masih dalam masa iddahnya, maka dia berhak masih dapat tempat tinggal bersama suaminya. Gak boleh diusir dari rumahnya. Dan juga wajib untuk apa? Menafkahinya berupa pangan, sandang, papan. Harus tetap kasih selama masa iddah. Dan juga wajib bagi istri tetap di rumah, tidak meninggalkan rumah kecuali karena alasan darurat. Ini firman-Nya Allah sebutkan dalam Al-Quran. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Janganlah kalian usir mereka dari rumahnya dan jangan mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Misalnya dia
mentalak istrinya karena misalnya kalau bilang terbukti zina misalnya, itu beda cerita. Ya, dia boleh keluar. Haram bagi istri menawarkan diri untuk dilamar laki-laki lain. Nah, ini juga yang perlu dipahami dengan baik ya. Ketika sekarang orang sudah tidak takut sama Allah, ya, dia bisa berhubungan dengan media sosial. Ketika dia ditalak sama suaminya, talak satu, dia hubungi ya laki-laki yang mungkin dulu pernah berhubungan sama dia, ya, mungkin dia menawarkan diri, mungkin mau menikahi dia. Ini hukumnya haram kalau masih belum selesai iddahnya. Kenapa? Karena statusnya dia masih milik suaminya. Belum selesai iddah itu, belum selesai ya. Dia sebagai istri, dia masih dalam masa penantian ya. Apakah suaminya akan kembali atau tidak? Ya, apalagi dia bersolek ya, kemudian ketemu sama mungkin teman SMA, teman ini, mungkin ada yang menikahi dia, kalau tidak musibah ya. Kemudian ini disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah 228, wa bu'ulatuhunna ahaqqu raddihinna fi dzalika in aradu islaha, dan suami-suaminya berhak merujuk istri-istrinya saat masa iddah, saat masa menanti, jika para suami menghendaki perbaikan. Berikutnya, bila istri menjalani iddah dalam talak bain, maka tidak lepas dari kedua kemungkinan hamil atau tidak hamil. Ya, maksudnya talak bain ini apa? Ya, talak misalnya dia sudah talak 3, ya, ataupun dia munfasal, dia istrinya khulu, ya, talak bain, istrinya minta cerai, kemudian akhirnya ditalak dengan alasan istrinya minta cerai. Maka istri dalam keadaan hamil berlaku hukum berikut: suami wajib menyediakan tempat tinggal, ini kalau hamil. Kemudian tetap memberikan nafkah kalau hamil, dan wanita tetap konsisten di rumah ketika tempat dia beriddah, tidak keluar darinya kecuali keperluan yang penting, ya, keperluan yang penting. Ini kalau dalam keadaan hamil, dalam talak 3 ataupun talak yang istrinya tidak cerai. Kalau dalam keadaan hamil, ya, kecuali tadi kalau yang berubah, kecuali memang ada kepentingan yang mendesak. Bila istri tidak dalam keadaan hamil, maka dia mendapatkan hak yang sama dengan istri yang hamil, ya, kecuali nafkah dan sesuatu yang mengikutinya, seperti pakaian, sehingga dia tidak berhak mendapatkannya. Ya, seperti Fatimah bin Qais saat suaminya mentalaknya dengan talak 3, Nabi SAW bersabda, la nafkah laki illa an takuni hamila, tidak ada nafkah bagimu kecuali bila kamu hamil. Ya. Jadi tidak ada kewajiban nafkah lagi kalau sudah talak 3, kalau wanitanya tidak hamil, kalau tidak hamil. Ya. Kemudian iddah istri yang suaminya wafat. Istri yang suaminya wafat harus memperhatikan hukum-hukum berikut. Pertama, dia wajib beriddah di rumah tempat suaminya meninggal sedang dia di dalamnya, walaupun itu rumah pinjaman atau kontrakan. Dan bisa mengatakan umkutu fi baitik hatta yablugha kita ajalah, diamlah di rumahmu sampai iddahmu selesai, ya. Dan beliau mengatakan umkuti fi baitika alladhi ja'a fihi da'yu zawjik, diamlah di rumahmu di mana kamu menerima berita kematian suamimu, ya. Dia tidak boleh pindah keluar rumah secara hukum kecuali ada udzur. Contohnya apa? Saya sendirian sekarang di sini, saya bisa ngapa-ngapain dan bahaya saya tinggal di sini sendirian. Ada udzur, maka dia boleh pindah mungkin ke rumah orang tuanya atau ke rumah saudaranya, ya, yang kira-kira memungkinkan dia tinggal. Jangan juga dia maksa pindah. Misalnya dia punya saudara perempuan, akhirnya tinggal bersama suaminya, ya. Jadi sisa ini bahaya tentunya, ada ipar, ya. Kecuali dalam keadaan sangat terpaksa, ya, dan darurat. Namun kalau tidak ada, jangan demikian, ya. Dia boleh kemana, boleh pindah walaupun dengan alasan darurat, ya. Dan dia tetap di rumah tempat dia beriddah, dan dia tidak keluar kecuali alasan mendesak seperti memenuhi kebutuhannya. Bagaimana kalau wanita yang bekerja? Wanita yang bekerja maka dia termasuk yang bisa jadi kalau dia bisa minta untuk cuti. Kalau di Saudi itu ada
waktu untuk wanita yang beriddah, ya, untuk dia tidak bekerja. Tapi kalau memang misalnya tidak ada demikian, tidak ada cuti yang harus bekerja, maka dia harus memperhatikan nanti adab-adabnya. Nanti ada dalam masa iddah, ada adab-adabnya, dan dia benar-benar hanya seperlunya saja, ya, terutama di siang hari saja. Kemudian wajib beriddah wanita yang ditinggal suaminya selama masa iddah harus iddah. Nanti disebutkan iddah itu apa, ya. Dan dia tentunya tidak berhak atas nafkah karena akan pernikahan habis dengan kematian. Oh, ini mungkin harus diambil nafkahnya dari harta suaminya di tabungan. Enggak. Kalau begitu haknya apa? Warisan. Haknya adalah warisan, ya. Haknya adalah warisan. Sedikit lagi kita akan tambahkan mengenai ihdan. Ihdan artinya pencegahan, atau juga disebutkan yaitu wanita yang dia melakukan pencegahan ketika berkabung, ya. Terus saya ihdan adalah tindakan seorang wanita yang meninggalkan perhiasan, wangi-wangian dan lain yang disukai untuk mengundang nafsu laki-laki, ya, untuk berhubungan dengannya. Ihdan itu wajib atas wanita yang suaminya wafat, ya, karena Nabi SAW berkata, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathati layali, tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari, ya. Wanita yang beriman kepada hari akhir selain suami tidak boleh lebih dari 3 hari berkabungnya. Illa ala zawj, kecuali atas suami, arba'ata asyhur wa ashra, 4 bulan 10 hari itu masa berkabungnya, ya. Sahabiah Ummu Atiyah al-Ansariyah mengatakan, kami dilarang pada saat itu 4 bulan 10 hari, wala naktahil, kami tidak bercela, wala natatayyab, kami tidak memakai wangi-wangian, wala nalbasa thawban masbuwan, dan kami tidak memakai baju dari kain yang dicelup. Maksudnya baju yang kemudian mengundang laki-laki lain untuk, ya, yang mengundang perhatian, ya. Kalau wangi-wangian khususnya juga yang dimaksud di sini wangi-wangian yang tercium sedikit, karena wanita itu diperbolehkan menggunakan wangi-wangian yang tercium oleh dirinya sendiri. Adapun wangian yang tercium oleh orang lain ketika dia keluar rumah, apalagi dia akan menemukan laki-laki, maka itu hukumnya haram, bukan saja suami yang meninggal atau tidak meninggal. Tapi Islam melarang secara khusus itu, ya. Bahkan dia mengatakan wanita yang keluar menggunakan wangian yang kemudian laki-laki menciumnya, harumnya tersebut, maka dia naudzubillah laksana zina, naudzubillah. Hadisnya sahih. Ini berlawanan dengan kampanyenya orang barat. Orang perempuan dibuat harum keluar rumah, lalu laki-laki terpesona. Padahal itu sama dengan mengarahkan pada zina, ya. Dalam hukum pandangan Islam itu zina, ya, laksana berzina, ya. Maka hati-hati dengan kampanye, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir tersebut, ya. Kewajiban wanita ihdah yang berkabung: pertama, tidak boleh memperlihatkan perhiasan dan memakai wangian, dilarang memakai pakaian dengan warna yang mencolok, tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai perhiasan emas, perak dan lainnya, tidak boleh menggunakan kain bercelup, ya, maksudnya wangian yang memang indah, ya, ketika suaminya wafat. Di masyarakat kita ihdah ini banyak yang orang asing, ya, naudzubillah. Dulu saya ingat ada karena beritanya di mana-mana, ada seorang artis wanita yang suaminya dari negeri jiran, ya, terus kemudian meninggal muda, lalu kemudian beberapa hari kemudian dia sudah konser, naudzubillah, dengan pakaian seksi, dosanya luar biasa itu, yang nanggung dosanya, ya. Dan dia juga menyebabkan suaminya celaka karena suaminya dulu membiarkan dia berkelakuan seperti itu, kan. Ketika masih hidup sudah memang dibuka jalan-jalannya. Ketika meninggal, baru saja suaminya meninggal, ya, dipuji sama orang. Oh, karena dia menunjukkan profesional. Ya, walaupun suaminya baru meninggal beberapa minggu lalu, dia masih profesional, bisa menghibur. Profesional dan berdosa, ya, bahkan dosa besar. Naudzubillah. Sudah pamer aurat, ya,
pamer aurat yang bahkan tidak diperbolehkan saat suaminya meninggal. Dosanya bertumpuk. Naudzubillah min dzalik. Ya. Al-mutawaffa anha la talbasu musfara min athiyab. Wanita yang suaminya wafat tidak boleh memakai pakaian dicelup dengan warna kuning dan tidak boleh dicelup dengan warna merah, tidak boleh memakai perhiasan dan tidak boleh memakai ina dan tidak boleh bercelak. Ya. Dan dia wajib konsisten menetap di rumahnya yang digunakan untuk beridah dan tidak boleh keluar kecuali untuk keperluan yang mendesak. Ya. Kecuali keperluan yang mendesak. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan kami persilakan. Ya, salam. Ustaz, itu yang masa idah itu kan maksudnya untuk melindungi wanita dari kesulitan. Ya. Jadi maksudnya wanita itu tidak dalam keadaan hamil dan bersih itu rahimnya. Kalau zaman sekarang kan bisa lebih cepat diketahui dengan gitu ya. Jadi apakah itu bisa dilakukan? Jadi lebih cepat gitu ya. Misalnya itu karena udah bisa dipastikan secara teknologi sekarang. Ya. Allah berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan dari ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi ilmu duniawi seperti itu mungkin bisa mendukung, namun tidak bisa memastikan secara mutlak. Dan syariat ini akan tetap ada dari semenjak Nabi SAW sampai akhir zaman. Tidak mungkin bisa berubah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Dan satu lagi, kalau yang mendaki rujuk itu kan suami yang mendaki rujuk, tapi yang si wanitanya tidak mau, itu bagaimana? Kalau istri tidak mau, maka istrinya harus minta. Gak bisa dia. Kalau dalam masa iddah suaminya minta rujuk, istri gak bisa menolak. Bukan pilihan dia untuk menolak. Kalau dia gak mau bersama suaminya lagi, nanti dialah yang kemudian harus minta khulu, minta cerai. Jadi gak ada pilihan. Rujuk itu hanya pilihan bagi suami. Dalam hal ini istri gak bisa menolak. Oh lemah dong, enggak. Kenapa? Karena istri punya saluran lain. Salurannya apa? Hulu. Nah jadi intinya semua itu ada salurannya, ada jalurnya. Kalau istri gak mau, dia hulu, dia minta cerai ke suaminya. Ya. Kalau istri bilang saya rujuk kepada kamu, sudah rujuk. Dia tetap jadi istrinya lagi. Ya, gugur dari talaknya itu cerainya udah ya selesai. Setelah masa iddah suaminya bilang aku akan rujuk kepada aku menyesali aku rujuk. Mau istrinya nggak mau saya rujuk, tetap dia sudah tetap menjadi istrinya. Untuk kemudian berpisah bagaimana? Istrinya harus minta khulu. Seperti itu Bu ya. Ustaz, hukumnya katanya kalau seorang istri meminta cerai itu nantinya tuh wanita itu tidak berhak atas suami juga. Bagaimana menurut keterangan itu? Tidak berhak wangi surga. Jadi itu kalau wanita yang minta khulu tanpa ada dasar yang diperbolehkan. Suaminya soleha baik, dia jelas tapi misalnya dia naudzubillah dia selingkuh, naudzubillah min dzalik. Maka dia minta cerai ke suaminya agar dia bisa menikah dengan itu yang tidak bisa mencium bau surga. Tapi kalau wanita ada alasan untuk minta cerai, suaminya KDRT, suaminya sama sekali tidak pernah menafkahi dia, ya, lahir atau batin, suaminya nggak pernah sholat, itu diperbolehkan wanita. Itu jalan keluar dari Islam. Ya, masa dia mau terpenjara terus dengan keadaan demikian? Allah berikan jalan keluar. Tapi kalau nggak ada alasan sama sekali, karena dia ternyata ada yang WhatsApp dia teman lamanya lalu bikin sama itu, wah dia jauh lebih sukses, ya. Dalam saya dulu itu jauh lebih sukses dibanding suami saya yang susah. Lalu dia buat cara gimana supaya bisa cerai dengan suami, itulah ya. Dan dia mencium bau surga. Alhamdulillah. Begitu Bu ya. Baik, ada lagi? Ya, kalau tadi si istrinya minta hulu ya. pengadilan
dan dikabulkan oleh pengadilan. Ya. Nah, seiringnya waktu ternyata rujuk itu harus Ternyata dirujuknya gimana? ya Istri balik. minta rujuk atau minta Siapa yang minta rujuk? dua-duanya bisa atau istrinya Harus pernikahan baru. pernikahan baru. Ya, akan bagi. Kalau wanita yang minta hulu, nggak ada dia suami itu nggak bisa roji, nggak bisa kembali. Ya, masa idahnya hanya untuk melihat ada di kandungannya atau tidak. Tapi suami nggak bisa minta kembali. Ya apa gunanya? Dia kan wanita ini hulu ini sudah dia ketika hulu minta cerai, kan dia menebus dengan harta, misalnya mas kawin yang setara dengan mas kawin dia atau lebih tinggi atau di bawahnya. Kalau suaminya ridho, ya dia bisa. Ya. Maka buat apa dia kemudian misalnya ada hak balik kalau justru kan dia memang ingin pisah istrinya. Kalau tadi rujuk itu kan suaminya ingin balik langsung otomatis. Ya. Maka disebutnya itu talak bain. Ya, wanita yang minta hulu itu talak bain, dia nggak bisa rujuk. Kalau rujuk harus apa? Nikah lagi, harus dengan akad baru. Kalau talaknya sudah dihitung 3 kali nggak bisa, dia harus nikah lagi sama laki-laki lain dan berhubungan dan kemudian ceraikan tanpa ada unsur rekayasa sekalipun di dalam satu pun di dalamnya, maka dia baru bisa nikah lagi. Nah, gitu. Ya. Jadi memang masalah pernikahan ini harus dipahami dengan betul, terutama mereka yang ya bukan saja yang muda, yang tua juga perlu ya untuk memahami sehingga tidak salah kata. Sebagai saya pernah cerita, bahkan yang tua pun perlu. Salah satu kajian kami ya di tempat lain ada jemaah yang dia bertanya, dia seorang yang sudah tua juga, tangganya aki-aki katanya. Dia ditemukan sama istrinya yang juga mini tengah melakukan perbuatan yang pokoknya tidak bagus. Akhirnya istrinya tuh marah, dia bilang, kalau saya minta cerai saja. Suaminya kemudian langsung dia spontan, ya udah kamu saya cerai aja, kamu mau kita saya cerai, saya akan ceraikan kamu dengan talak 3. Langsung dia talak 3. Ya. Tapi akhirnya berujung penyesalan. Kenapa? Itu rumah yang dia tinggali sudah tua ini punya istrinya. Akhirnya apa? Dia usir dirinya sendiri, gitu kan? Jadi dia yang menderita, ya, kebodohan, gitu kan? Karena dia tidak tahu hukumnya, ya, tidak tahu konsekuensinya, ya. Seperti itu, ya. Alhamdulillah. Ya baik, ada lagi ya. 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 Terus dalam satu pernyataan itu kan yang sering perbuatan seperti perzinahan itu laki-laki itu. Sampai laki-laki itu diberikan suatu predikat apa itu ujung belang atau darah itu. Itu gimana? Kalau laki-laki juga ada hukumnya. Laki-laki yang diketahui berzina, ada pelaporan saksi yang melihat. Kalau dia sudah menikah, maka dia akan dihukum rajam sampai meninggal. Kalau dia atau dia mengakui. Zaman Nabi SAW ada seseorang yang mengakui laki-laki bahwa dia berzina, sama dia juga hukumannya seperti itu. Ya. Kalau dia diketahui berzina. Ya, itu kan memang kalau tidak ada saksi, kemudian itu kan seorang yang suami yang menuduh istrinya. Iya betul. Zina itu dia bersumpah. Iya. Ya, kemudian kalau istrinya tadi menolak, istri tak akan bersumpah. Betul. Tidak akan melaksanakan. Terus dalam keadaan yang itu siapa yang bersalah? Oh, kalau dua-duanya menolak, suami yang menuduh dengan bersumpah melanggar, istri juga menolak. Ya, siapa yang? Dan kalau demikian itu dikembalikan ke Allah. Karena itu pernah terjadi. Kata sahabat, aku melihat mereka berdua melaknat di masjid. Kalau begitu apa? Semua dikembalikan ke Allah. Artinya apa? Dia sudah melaknat dirinya sendiri. Siapa di antara mereka yang berdusta, dialah yang kena adab. Dan itu dia sudah dengan nama Allah. Artinya itu pengadilan tidak bisa ngapa-ngapain. Pengadilan tidak bisa menghukum salah seorang dari mereka. Tapi apa? Akhirnya nantilah Allah yang akan seiring waktu mereka akan kelihatan siapa yang kemudian kena adab. Tapi kalau ternyata memang mengakui pelaku berzina itu secara pernikahan hukumnya kan merancang itu ya. Iya, merancang. Tapi
Hukum mati itu beda cerita Pak. Jadi begini Pak, kalau tidak semua hukum mati itu sama Pak. Kayak hukum kisos itu bisa dibatalkan kalau pihak keluarga pertama meminta dia diganti dengan 100 ekor unta, ya, ataupun mungkin nanti ada ada kompromi, mungkin tidak 100 unta, 75 unta, itu pun bisa. Ataupun apa? Pihak keluarga memaafkan, maka bisa dibatalkan. Tapi kalau hukum aja, kalau sudah sampai hakim dan hakim sudah ketok palu, maka dijalankan. Ya. Tapi itu pun kenyataannya, kalau pakai saksi dalam sejarah Islam itu jarang pernah, bahkan sangat langka dalam ulama. Kebanyakan itu karena pengakuan. Kalau saksi itu susah soalnya. Kenapa saksi kemudian dibuat begitu susah? Allah a'lam, di antara hikmahnya Allah memberikan kesempatan orang yang menabrak itu untuk bertobat dengan taubat dan nasuh. Itu maksudnya. Ya, kata Allah. Satu lagi, tadi dapat seorang muslim laki-laki muslim itu diberi kuasa untuk menikahi ahli kitab, Nasrani dan Yahudi. Nah, terus bagaimana itu proses istiqomah dalam pernikahannya itu? Dan beda keyakinan itu gimana kalau di Indonesia sulit gitu ya. Dia nanti dengan antara lain ya dengan walinya dia, dengan walinya dia, ya, yang menikahkan sama seperti pernikahan mereka yang sesama Kristen ketika belum masuk Islam. Kemudian setelah dua-duanya mualaf, apakah harus diulang? Jawabannya tidak, diakui. Maka pernikahan dengan itu pun ya secara urf kan dia tadi yang menikah. Yang penting kan dia menikah dengan suami, dengan ayahnya. Sebenarnya kan itu ada walinya, ada saksinya, dan gak butuh pendeta kan. Tapi nanti suatu walinya bilang saya nikahkan anak saya Magdalena bintu Magdalena bintu Francisco. Ada Pak Ahmad di sana gitu kan. Nah itu cukup itu saja, cukup seperti itu. Nggak perlu ya kan, kalau yang dengan di gereja segala macam itu kan secara formal ya, tapi kan sebenarnya pernikahan cukup dengan itu. Tidak perlu ada apa namanya, tidak perlu ada pendeta ya, seperti itu. kalau dalam hukum positif kan harus ada Ya itu yang sulit di Indonesia. Memang Allah a'lam kenapa di Indonesia dipersulit, karena memang para ulama di Indonesia melihat maslahatnya. Kita negara mayoritas bukan minoritas. Artinya wanita muslimah masih banyak gitu. Ya beda kalau misalnya Anda ketika di negara-negara yang Islamnya sangat sedikit, itu bisa dapat. Itu disebutnya fardhu dzariyah, untuk menghindari orang bermudah-mudahan. Ya, makanya dibuat agak susah di Indonesia, karena untuk menghindari orang bermudah-mudahan, gitu kan? Karena negara kita bukan negara Islam, lebih ke situ aja. Tapi kalau secara hukum sebenarnya boleh. Misalnya Siri di Indonesia, nggak dicatat di pengadilan sipil. Misalnya dia kerja di Manado, ya, apalagi zaman dulu ya, ketika mungkin sarana transportasi susah, mayoritas di sana Nasrani, dia ada tugas di sana berapa bulan, ya dia laki-laki kan mohon maaf, kebutuhan atas seksual itu kan sama seperti kebutuhan makan, ya. Itu alamiah, ya. Maka kemudian dia menikah dengan di sana, ya, dia menikah dengan Siri tadi, dengan cara sipil itu boleh seperti itu. Ya, Allah a'lam bishawab. meski masa apakah sampai ke pernikahan beda keyakinan itu sampai dengan akhir hayatnya si suami itu, karena tanggung jawab suami itu sudah bisa membina istrinya untuk menjadi satu keyakinan yang sama itu bersama. Oh ya, itu artinya dia berusaha untuk mengislamkan, ya. Namun kalau dia tidak bisa, ya dia yang penting dia sudah berusaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani syariat kepada seorang lebih membuat kalau dia sudah mulai Islam segala macam tetap dalam keadaannya, ya itu urusannya istrinya. Tapi dia menikah dengan istrinya yang Nasrani itu memang boleh hukumnya, dia tidak berdosa, gitu, ya.
Tapi memang ya tadi, kalau di negara mayoritas kayak kita harus betul-betul diperhatikan. Toh kita muslimah masih banyak yang belum menikah. Juga nanti perhatikan, tentunya kan akan ada anak-anak, ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita semua dalam iman, ya, dan juga dalam akidah yang benar. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.